Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait paket berita yang baru saja Anda saksikan, saat ini kita telah tersambung bersama Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Sumatera Selatan, Dr. Jafrizal, untuk membahas lebih lanjut terkait wabah penyakit ngorok pada ternak sapi yang saat ini menjadi perhatian khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Dr. Jafrizal. Selamat siang, Mas Gita. Selamat siang semua pemirsa Paldi semua. Baik, sebelumnya terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dokter, kita langsung berbincang ya dokter ya terkait dengan penyakit ngorok pada ternak sapi. Apakah wabah penyakit ngorok ini sendiri sebenarnya bahayanya seperti apa dokter bagi ternak dan juga bagi manusia? Nah, kalau kita bicara penyakit ngorok ini tentu masih banyak orang yang awam, juga bisa diberikan edukasi dokter kepada kita semua seperti apa sebenarnya penjelasan mengenai penyakit ngorok ini dokter. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penyakit ngorok, ini memang penyakit yang secara endemis ada di bukan saja di Indonesia, tetapi Asia Afrika. Sebenarnya. Jadi khususnya di Sumatera Selatan ini endemis, terutama terjadi dan yang paling tinggi itu pada hewan sapi dan hewan kerbau. Nah, dari 3 tahun terakhir ini kejadian penyakit ini terjadi pada kerbau. Kebanyakan pada kerbau dan sedikit sekali yang terjadi pada sapi laporannya ya. Ya, jadi laporan pada kerbau ini terjadi pada tahun 2023 sebenarnya. Ya, kejadiannya di Muratara. Kemudian eh, melanjut ke awal tahun itu ada di OI, kemudian ini sekarang berada di OI dan menyebar ke Banyuasin. Dan ini eh, dari gejala yang terlihat dari lapangan, ini kita diagnosa ini adalah penyakit septicemia epizootика atau penyakit ngorok SE. Jadi SE ini sendiri merupakan penyakit bakterial ya, bakteri. Jadi ada yang sebelumnya ada yang menyampaikan bahwa ini adalah virus, tapi ini bukan virus tapi bakteri. Jadi berdasarkan permentan nomor 121 tahun 2023, ini bukan berdasarkan permentan, berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 121 tahun 2023, ini dijelaskan bahwa ada 15 penyakit PHMS, penyakit menular strategis yang ada di Indonesia. Ini salah satunya adalah septicemia epizootика. Ya, jadi septicemia epizootika adalah penyakit prioritas yang harus dituntaskan di Indonesia. Kenapa dikatakan prioritas atau penyakit menular strategis? Karena ini menyebabkan apa secara ekonomi ya, secara ekonomi ini akan berdampak pada ekonomi ya, terutama ekonomi peternakan, kemudian sosial ini akan menjadi pengaruh pada masyarakat ya, terutama gaduhan ya. Baik, yang terkait dengan masalah Dr. mengapa Jafrizal. kematiannya tinggi ya, Baik, kematian Dr. tinggi. Jafrizal, tahan dulu Yang dokter. ketiga menjadi Dokter. Halo, ya. Dr. Jafrizal, mungkin ditahan dulu. Saya ingin kembali, dokter. Kita ke tadi dokter menyebutkan ada 15 penyakit tentunya menjadi perhatian khusus ya dari Kementan ya. Ya. Artinya ini bukan penyakit baru artinya, dokter. Artinya Kementan sendiri sudah mewaspadai atau mewanti-wanti akan adanya penyakit ini ya. Lalu tadi Ya. dokter menyinggung soal endemis. Mungkin bisa diedukasi juga ke dokter ke pemirsa ini beda endemis dan pandemik itu seperti apa? Silakan, dokter. Ya. Jadi endemik ini, penyakit ini sudah ada sebenarnya. Sebelumnya ada di Indonesia, tetapi penyakit ini bisa muncul kapan saja. Ya. Tapi persoalan pandemi ini sudah menyebar ya, seluruh wilayah. Tetapi ini sekarang ini kan penyakit endemik kemudian muncul di lapangan, sehingga ini diakibatkan oleh adanya perubahan musim, ya, perubahan dari musim panas ke musim hujan. Nah, SE ini memang spesifik di musim hujan kejadiannya. Ya. Baik. Jadi kejadian SE ini juga masih perlu kita konfirmasi laboratorium, karena apakah SE ini berdiri sendiri atau ada infeksi primer sebelumnya. Ya, jadi kita karena ada beberapa penyakit yang endemik di Sumatera Selatan seperti penyakit parasit darah yang mungkin akan dekat dengan penyakit ini. Kemudian ada penyakit brucellosis ya. Ya, penyakit brucellosis ini menular pada manusia. Nah, untuk SE sendiri ini yang terjadi pada hewan sapi dan kambing, kerbau,
ini tidak menular kepada manusia. Yang menular pada manusia adalah Pasteurella multifida yang bakteri yang terjadi pada anjing dan kucing. Nah, jadi Baik, kalau dokter. anjing dan kucing ini akan menular kuman yang sama ya. Baik, Kuman dokter. Pasteurella multifida yang Dokter sama Jafrizal. itu bisa menular kepada manusia. Baik, Dokter Jafrizal, kita mungkin spesifik ke penyakit ngorok dulu ya, Dokter ya. Kita terkait dengan penyakit ngorok ini kan tadi dikatakan bahwa tidak akan menular kepada manusia ya, sudah bisa dipastikan, sudah melakukan uji klinis. Nah, kalau untuk selain sapi dan kerbau yang kita ketahui, penyakit ngorok ini apakah juga bisa bisa kena kepada hewan ternak lain seperti misalnya kambing, babi atau penyakit ayam dan lain sebagainya. Seperti apa, Dokter? Ya, jadi Pasteurella multifida ini semua hewan ternak ya yang bisa menular. Ayam bisa menular, kalau ayam namanya kolera. Ya, kalau di babi juga bisa kena, kemudian kuda juga bisa kena, onta. Ya, jadi seluruh hewan bisa kena, tapi yang menjadi hewan yang paling paling sensitif adalah pada kambing dan pada Sapi dan kerbau. sapi dan kerbau. Nah, dokter, kalau seandainya ini kalau mungkin banyak yang awam dan tidak tahu begitu ya, Dok ya, ketika ternyata setelah dipotong bahwa ternyata sapi atau kerbau ini memiliki penyakit ngorok, apakah aman ini, Dokter, dagingnya dikonsumsi oleh kita ini, Dokter? Ya, jadi kalau untuk SE ini pada sapi dan kerbau ini aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi ada organ-organ yang terjadi kerusakan seperti organ jantung, organ limpa, organ hati, dan usus. Ini mestinya harus dibuang. Jadi organ-organ visceral lainnya itu tidak perlu dikonsumsi. Yang boleh dikonsumsi adalah organ-organ otot atau daging. Artinya perlu digarisbawahi ya, untuk otot dan daging ini masih aman untuk dikonsumsi ya, walaupun sudah ketahuan bahwa dia penyakit ngorok. Asalkan dimasak secara tepat ya, Dokter ya. Nah, kalau untuk langkah antisipasinya sendiri, Dokter, yang bisa dilakukan oleh para peternak di Sumatera Selatan ini jika ketahuan mungkin hewan ternaknya memiliki penyakit ngorok, ini apa ini, Dokter, untuk satu antisipasi dan juga di sisi lain juga kalau memang sudah ketahuan ini apa ya tindakan utama yang harus dilakukan, Dokter? Ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan ini adalah terkait dengan pencegahan. Karena penyakit ini adalah penyakit yang sering terjadi dan umumnya terjadi pada musim hujan, maka antisipasi yang paling murah dan paling aman adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi adalah pada saat waktu musim panas. Yang kedua, apabila sudah terjadi kejadian, ini tidak ada lain, ini cepatnya dilakukan pelaporan. Karena pelaporan dini dan penanganan dini sebelum ada kasus atau gejala yang berat pada hewan ini masih bisa diobati. Ya, jadi sebelum ada gejala pernapasan, ya, pernapasan ngoroknya, ya, misalkan demam atau belum kelihatan belum mau makan, ya, demamnya mulai tinggi, nah ini masih bisa diantisipasi. Tapi apabila sudah muncul gejala ngorok, ini yang jadi berat. Ya, pengobatan hanya bisa kita katakan itu masih berperan 30% untuk bisa menyelamatkan nyawa hewannya. Jadi melaporkan lebih awal, lebih dini ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh peternak dan secepatnya dilaporkan kepada petugas dokter hewan atau petugas kesehatan hewan di daerah. Baik, tindakan preventif tentunya harus dilakukan oleh para peternak. Bisa diedukasi, Dokter. Tindakan preventif yang lebih tepat itu apakah para peternak ini selain melaporkan juga mungkin ada jemput bola dari pihak Dinas Peternakan, mungkin menurut Dokter mungkin ada himbauan agar mereka bisa langsung datang ke tempat peternak-peternakan untuk bisa langsung, karena takutnya para peternak ini awam, Dokter. Kalau mau vaksin, vaksinnya di mana? Bagaimana caranya? Seperti apa, Dokter? Ya, jadi terkait dengan pemeliharaan preventif yang harus dilakukan, ini memang sudah diatur di Permenkan 56 tahun 2006 sebenarnya. Itu cara beternak kerbau yang baik, atau cara beternak sapi kalau di Permentan nomor 45 kalau nggak salah 2015 ya. Nah, terkait dengan itu maka vaksinasi menjadi hal yang paling utama dianjurkan di situ. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang strategis ini masih endemis di Indonesia. Kan tetapi yang perlu lagi diantisipasi adalah pemberian makan. Nah, jangan sampai sapi itu stres. Pemberian obat cacing. Ini semua menjadi
menjadi penyebab dari utama atau pendorong yang memotivasi hewan itu mudah terkena penyakit-penyakit yang menular strategis ini. Ya, misalkan stres dia akan menurun daya tahan tubuh, kena cacing dia akan menurun daya tahan tubuh, karena perubahan musim dia akan turun tahan tubuh. Maka kita harus memberikan vitamin, ya, pakan yang baik, jangan sampai kandang yang bersih, dan perlu juga dilakukan pemisahan apabila terjadi pembelian hewan yang baru. Ini kita menerapkan biosecurity yang ketat. Ya, selama ini masyarakat ini masih membeli hewan ternak. Apabila beli hewan ternak yang baru itu langsung digabungkan dengan ternak yang lama. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena hewan yang di tempat yang baru itu belum kita bisa pastikan bahwa dia sudah tidak mengandung penyakit atau membawa carrier terhadap penyakit-penyakit menular. Artinya harusnya Ya. dikarantina Dan juga terlebih dahulu ya dokter ya. bisa saja hewan itu tidak mengandung penyakit menular, akan tetapi daya tahan tubuhnya apabila sapi yang lama itu sudah pernah kena, dia akan menjadi carrier dan bisa menular kepada sapi yang baru. Iya, Inilah artinya, yang perlu kita antisipasi. Dokter Jafriza, artinya kalau ada hewan baru ini harusnya dikarantina. Termasuk kalau sudah ketahuan penyakit ngorok harusnya dikarantina ya, dipisahkan dengan hewan yang lain. Nah, dokter, kalau tadi dokter punya data ya, jadi sejauh ini di Sumatera Selatan daerah mana saja dokter yang paling banyak ditemui kasus penyakit ngorok? Untuk Palembang memang masih nihil ya dok ya? Ya, kalau di Palembang itu kebanyakan kan sapi. Jadi oh sapi ada kurban. ya dok ya? Ada ya? Ya, pernah kejadian juga pada sapi kurban. Tapi sapi kurban ini kebanyakan kan sapi sapi Bali dan biasanya bergabung dengan penyakit jemberana. Baik, dokter. Kita takutkan atau kita mengharap tentunya tidak terjadi hal-hal buruk ke depan ya, tapi kita ketahui bahwa beberapa saat lagi gitu ya, mungkin 1-2 bulan lagi ini kita bakal sibuk untuk mempersiapkan hewan kurban jelang Idul Adha. Ini tentunya sangat diantisipasi mengenai penyakit ngorok ini. Ini bakal berharap sudah tidak ada lagi gitu kasus penyakit ngorok nanti pada waktu jelang Idul Adha. Nah, sejauh ini dari Perhimpunan Dokter Hewan Sumatera Selatan, Dokter Jafriza bersama tim, langkah apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi wabah ini dokter untuk mencegah tentunya jelang Idul Adha juga tidak ada ketakutan dari masyarakat muslim tentunya untuk melakukan kurban nanti pada saat jelang Idul Adha, dokter? Ya, PDHI sendiri ini merupakan mitra ya pemerintah, dan kebanyakan juga anggota dari PDHI adalah unsur dari pemerintah itu sendiri, sehingga ini akan mempermudah koordinasi untuk kita untuk bisa menerapkan atau melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah hewan kurban ini. Dan kita juga membantu pemerintah ya. Ini secara bersama-sama kita melakukan sertifikasi untuk peternak hewan kurban. Peternak hewan kurban, kemudian kita melakukan nanti setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang dijual di masyarakat untuk pelaksanaan hewan kurban itu sendiri. Dan sertifikasi ini penting ya. Bagaimana kita menerapkan suatu prinsip-prinsip SOP, bagaimana seseorang itu bisa dinyatakan memenuhi syarat untuk menyediakan hewan kurban, baik itu tempat, baik itu pengetahuan secara syar'inya, kemudian nanti terakhir adalah pada syarat hewan kurbannya itu sendiri. Jadi pada saat ini kita akan turun ya, kita mulai turun untuk penyediaan hewan kurban, dan ini memang pemerintah telah mengatur dari segi lalu lintas hewan, kemudian hewan-hewan ini kebanyakan adalah hewan-hewan yang dilalu lintaskan saat ini adalah hewan-hewan kurban. Nah, jadi Kota Palembang menjadi konsumen hewan kurban yang paling banyak ya, sehingga kita nanti banyak fokusnya di Kota Palembang kalau untuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini. Baik, dokter, secara kasat mata, dokter ada nggak dokter ciri-ciri penyakit ngorok ini untuk sapi atau kerbau atau hewan ternak lain ini dokter? Biar untuk masyarakat atau para peternak ini bisa ketahuan tanpa harus diperiksa. Sebenarnya udah bisa ada gejalanya, itu seperti apa dokter bentuk hewannya? Ya, untuk gejala awal ini hampir sama ya, karena ini adalah kuman. Maka apabila masuk ke tubuh hewannya itu mengalami demam, kemudian tidak mau makan. Itu gejala awal. Dan bila ini terjadi akut,
Nah, akut ini satu jam 24 jam atau satu hari, satu malam. Ini cepat sekali perubahan itu dan dia sudah menunjukkan gejala ngorok. Nah, inilah yang menjadi menjadi masalah bagi kita karena baru diketahui sapinya tidak mau makan baru satu hari, kemudian besoknya biasanya sudah mati. Nah, ini yang sudah muncul gejala-gejala pernapasan ya. Baik. Inilah yang menyebabkan penyakit ngorok ini disebut penyakit yang penyakit yang berbahaya dan sangat fatal. Baik, Ya. artinya dokter Hingga sebelum kematiannya dokter, ini saya bisa garis bawahi mencapai dokter Jafrizal. ya, Artinya sebelum dia ngorok, artinya ada gejala awalnya demam sama dia tidak mau makan, gitu ya dokter ya. ya, Artinya itu adalah gejala awal. demam tidak Harus mau cepat-cepat makan. Kemudian diantisipasi. kalau berlanjut dia pasti sudah ngorok. Oke, kalau sudah ngorok itu artinya sudah bahaya menandakan dokter bahwa ya. SE-nya muncul. Kalau udah ngorok, udah ada kemungkinan bakal cepat mati begitu dok ya. Kalau sudah sampai Ya, ngorok karena ya. ini dia akan kesulitan untuk bernafas. Kesulitan untuk bernafas. Baik dokter, tapi ini saya yakin pertanyaan ini akan ada di setiap para peternak. Untuk vaksinasi sendiri dokter, apakah biayanya cukup mahal, tinggi, atau pemerintah menggratiskan untuk vaksinasi bagi hewan-hewan ternak ini dokter? Ya, jadi untuk vaksinasi kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi ternak di Sumatera Selatan, sapinya ada 317, kemudian kerbau ada sekitar 8.000. Ini cukup tinggi ya, cukup banyak. Sehingga di kabupaten-kabupaten, misalkan Kabupaten Oki, kemudian Oku Timur yang Banyu Asin, yang banyak populasi ternaknya, ini diusahakan untuk kita mengalokasikan anggarannya dari Baik. APBD ya. Artinya Karena ada APBD ya? juga saat ini tidak bisa mengcover karena banyaknya penyakit. Kita ini kan Baik. berapa penyakit yang strategis yang muncul 2 tahun terakhir ini ya. Ada PMK, kemudian muncul LSD, kemudian sekarang muncul ESE. Jembrana belum selesai. Makanya kita akan bisa berbagi dan bisa sama-sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten ini menyediakan sarana, baik itu sarana obat-obatan vaksinasi, juga ini perlu dipikirkan adalah petugas ini menjadi kendala juga. Vaksin banyak seperti vaksin di PMK, tapi petugas di lapangan ini kurang, sehingga target untuk vaksinasinya tidak tercapai. Dokter, untuk artinya ketersediaan vaksin, dokter Jafrizal, artinya dokter yang Jafrizal baik pada ketersediaan hewan vaksinasi, dokter? Ya? Artinya ketersediaan vaksinasi, saya garis bawahi, mohon maaf dokter, saya harus ini. Untuk ketersediaan vaksinasi artinya cukup, namun petugasnya yang mungkin yang kurang, masih minim ya dokter ya. Nah, pertanyaan saya terjawab. Tidak katakan cukup, Mas Firza. Jadi memang masih kurang, tetapi kan petugasnya juga harus diperhatikan karena PMK misalkan, PMK itu vaksinnya banyak, sampai hari ini belum bisa kita realisasikan 100%. Ya, penyakit mulut dan kuku ya, PMK. Untuk SE sendiri kan dari provinsi, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke provinsi, ya Kepala Dinas Provinsi, vaksinnya data berita itu kemarin sudah datang. Baik, dokter, sayang sekali kita dibatasi durasi kita. Saya pengen pertanyaannya belum terjawab tadi dokter. Untuk vaksinasinya artinya gratis ya sementara ya? Gratis. Gratis ya, artinya tidak ada biaya ya. Takutnya nanti ada oknum-oknum nanti dokter yang menawarkan diri untuk memberikan vaksin, nanti ada biaya. Nggak ada ya? Perlu kita klarifikasi di sini. Kalau untuk wabah itu biasanya itu gratis. Digratis oleh pemerintah. Baik, dokter, sayang sekali durasi kita dibatasi. Terakhir, saya minta dokter Jafrizal sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Sumatera Selatan mungkin bisa memberikan himbauan kepada para peternak khususnya dan juga masyarakat pada umumnya ini menghadapi wabah penyakit ngorok ini seperti apa. Mungkin tidak boleh panik dan lain sebagainya. Silakan dokter. Ya, untuk penyakit ngorok karena ini disebabkan oleh bakteri. Sebenarnya bakteri ini bisa kita atasi dengan pemberian pengobatan antibiotik, kecuali virus ya. Kalau virus tidak bisa kita obati. Akan tetapi kalau untuk bakteri ini kalau muncul gejala awal sebenarnya itu diberitahu karena ini lagi wabah, ini sebenarnya diberitahu petugas, itu kita lakukan pengobatan. Jadi jangan panik kan, tapi secepatnya kita laporkan. Yang kedua, ini saya juga menghimbau nih kepada pemerintah daerah ini yang punya populasi ternak yang cukup besar. Ini yang pertama terkait dengan tenaga teknis, karena kita pengalaman terkait dengan masalah PMK ini tersedia, tetapi tugas di lapangan tidak memadai. Ini untuk bisa merekrut ya, menambah alokasi
formasi dokter hewannya atau paramedik. Ya, yang ketiga ini untuk para peternak yang belum melakukan vaksinasi. Ya. Ini untuk penyakit-penyakit menular strategis yang paling efektif dan paling murah adalah vaksinasi. Sehingga sebelum ada kejadian kita harapkan untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua menjaga ketersediaan pakan dan air minum dengan dibuatkan peternak, menjaga biosecurity. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan pengobatan apabila terjadi kesakitan. Baik, Dr. Jafrizal, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Sumatera Selatan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Artinya kesimpulannya mencegah lebih baik tentunya dokter ya daripada mengobati. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, usai jeda pariwara, ini kami hadirkan informasi terkait serba-serbi jelang pilkada di mana banyak wajah bermunculan mewarnai kontestasi pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Kami kembali sesaat lagi.